amin aja dulu gitu ya. Yang saya hormati Pak Azrul Tanjung, Ketua Umum Garda Matahari, tepuk tangan untuk beliau. Wakil Ketua Umum Bapak Safruddin Anhar, juga Pak Rektor IPB Ahmad Dahlan, Bapak Yayat Syirna. Yang saya hormati juga Rektor Institut Bisnis Muhammadiyah Bekasi, Bapak Zainuddin, dan Pak Amrullah Ahmad, Rektor Universitas Muhammadiyah Tangerang, serta seluruh jajaran yang hadir bersama di sini, keluarga besar Muhammadiyah. Saya ada catatan itu. Kesulit, Pak. Pak Nuswantoro aja dulu sebut nih, yang nemenin Jakarta selama 5 tahun ini. Pak Nus dan Bu Mardiana ini mahasiswanya ayah saya, Pak. Jadi dulu sering ke rumah saya masih pakai celana pendek gitu. Jadi tahunya tahu Anies kecil lah. Apapun yang kita kerjakan kelihatan wajah masa kecil lah gitu. Dan semua saja ibu-ibu, bapak, teman-teman, adik-adik semua yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai dengan bersyukur Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita semua diberi nikmat sehat. Di hari yang baik ini kita sama-sama menyaksikan dimulainya sebuah gerakan baru, Garda Matahari. Dan insya Allah ini akan membawa suasana terang bagi Indonesia kita. Matahari yang terbit membawakan kepada kita cahaya, memberikan kepada kita energi yang insya Allah nanti ikhtiar untuk melakukan perubahan akan bisa kita tuntaskan dengan baik lewat gerakan. Bagi semua yang terlibat, saya ingin sampaikan terima kasih, apresiasi. Bapak Ibu sekalian, adik-adik yang saya hormati, seperti tadi disampaikan oleh Pak Ketua, Pak Azrul, bahwa kita memasuki satu fase di mana rakyat menentukan pilihannya. Dan kita semua harus menghormati pilihan rakyat. Cara menghormati pilihan rakyat adalah dengan memberikan kebebasan yang sesungguhnya bagi rakyat untuk menentukan pilihan. Itu cara menghormati rakyat. Kenapa? Karena merekalah yang memiliki kekuasaan. Kekuasaan tangan Allah. Tapi kemudian lewat permusyawaratan rakyat, maka kewenangan diberikan. Yang diberikan bukan kekuasaan, yang diberikan adalah kewenangan. Kekuasaannya ada di tangan rakyat. Otoritasnya, kewenangannya untuk menjalankan kekuasaan itu diserahkan lewat proses pemilu. Nah, selama bertahun-tahun kita melewati pemilu sejak tahun 99, 2004, 2009, 2014, 2019. Tidak pernah menjelang pemilu kita bicara tentang hati-hati dengan kecurangan. Betul tidak, Chef? Tak pernah. Selama 2000, apakah 2004, 2009, kita semua menyongsong pemilu dengan perasaan optimis. Menyongsong pemilu dengan perasaan kita akan ada nanti pemilihan yang hasilnya legitimate. Mengapa akhir-akhir ini kita bicara tentang jangan sampai ada kecurangan, jangan sampai ada ketidakadilan, jangan sampai ada manipulasi. Artinya ada suasana munculnya ketidakpercayaan hari ini. Inilah esensi perubahan. Perubahan ini akan mengembalikan kepercayaan kepada negara, mengembalikan kepercayaan kepada pemerintah, mengembalikan kepercayaan kepada institusi-institusi yang menjalankan kepentingan rakyat. Mengembalikan kepercayaan itu adalah perubahan. Bila saya dan Gus Imin nantinya diberikan kewenangan itu, bila mungkin kita tidak bisa menyelesaikan seluruh masalah, tapi satu hal yang pasti, kami akan katakan yang benar adalah benar, yang salah adalah salah, dan jangan dicampur adukkan. Penyimpangan itu kalau ditoleransi, sedikit penyimpangan ditoleransi, dia akan melebar, dan ketika melebar terlalu jauh, maka yang pegang kewenangan tidak punya kewibawaan untuk mengembalikan lagi. Kenapa? Karena pada saat mengalihkan akan ditanya, lah yang dulu boleh Pak, yang kemarin boleh Pak, yang kemarin boleh Pak. Sekali penyimpangan itu dibiarkan, maka yang memegang kewenangan tidak punya kewibawaan untuk mengembalikannya. Jadi saya sampaikan, kita mungkin belum tentu bisa menyelesaikan seluruh masalah dalam tempo yang sesingkat-singkatnya,
Tapi satu hal yang pasti, yang benar kita akan kerjakan, yang salah tidak boleh dikerjakan di Republik ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat perubahan, salam kedaulatan rakyat. Sahabat TZ, kita akan mencoba mendiskusikan tentang sebuah topik yang menarik ya. Karena hari ini kita juga melihat elektabilitas Amin naik tajam. Naik tajam. Dan tentu ini menjadi sebuah kegembiraan, sekaligus ini harus kita diskusikan bersama. Kan kita banyak sekali dari kawan-kawan kita, dari pendukung Anies yang tidak percaya terhadap lembaga survei, karena selalu tidak berkolerasi apa yang ditampilkan oleh lembaga survei dengan apa yang ada di lapangan. Jauh melak-melu gitu, bahasanya begitu ya. Di survei selalu buncit nomor 3, tapi di lapangan selalu yang tertinggi, yang terbanyak itu tidak pernah terkalahkan oleh yang lainnya ya. Jadi kita lihat misalkan di mana tempo hari ya, di Jember apa di mana yang 1,2 juta itu manusia semua real, bukan robot, bukan seperti yang banyak kita lihat di berbagai aktivitas dari capres yang lain. Itu kan tambah sekali bayarannya ya, terkoordinir segala rapi seragam. Tapi kalau Anies kan tidak ya. Pendukung Anies dan Muhaimin selalu berbeda, beragam, warna-warni ya, karena memang berasal dari kubu-kubu yang juga backgroundnya beda-beda. Ya, jadi ada yang dari relawan, relawan pun juga macam-macam. Ada yang dari PKS, PKB, Nasdem, simpatisan. Banyak yang mendukung tanpa masuk ke relawan dan seterusnya. Nah, saya ingin memperlihatkan ini sebuah postingan yang diposting oleh, coba kelihatan nggak ya? Yang diposting oleh Mardani Alisera. Ya, kita bacakan saja. Alhamdulillah, Allahu Akbar. Amin menang, rebound dengan kenaikan sangat tajam. Jadi momentum untuk terus tekun. PKS melayani bersama Nasdem dan PKB dan semua relawan. Dalam politik, it's all about momentum. Semangat. Semangat sekali kita, Bang. Dan tentu ada sebuah grafik. Ini kalau dibesarin bisa nggak ya? Tren elektabilitas calon presiden. Nah, ini kurang lebih ya gambarnya ya. Nah, kemudian kalau kita lihat di sebelah sininya, ini memang kenaikannya tajam juga ini. Tertinggi malah ya. Kenaikan tertinggi ada pada Anies Baswedan. Dan ini dilakukan oleh Poltreking. Nah, ini yang menjadi bahasan kita hari ini. Lembaga survei yang konon katanya berbayar, Poltreking ini kan salah satu dari sekian banyak ya 5-6 lembaga survei terbesar yang sering diperbincangkan oleh netizen dan diangkat oleh media mainstream. Setahu saya Poltreking ini memang yang selalu mengunggulkan Prabowo. Nah, jadi kalau di data yang sebelumnya Ganjar menang, ya, di ujung di sebelah sininya Prabowo yang tertinggi. Nah, pokoknya ada 6 ya, ada 6 lembaga survei, kita sudah pernah bahas itu, 3 konsisten mengunggulkan Ganjar Pranowo, 3 lagi konsisten mengunggulkan Prabowo. Ini 3 Prabowo, 3 Ganjar Pranowo. Nah, Anies selalu yang ada di paling buncit, padahal realita yang di lapangan berbeda. Justru Anies lah yang selalu tertinggi, terbanyak, dan seterusnya. Gelombang perubahan sudah tidak tertahankan lagi. Nah, yang jadi pertanyaan hari ini, masihkah kita bisa mempercayai para lembaga survei ini ketika, nah ini menarik ya, yang membuat gempar ketika disampaikan data di sini dari Poltreking menunjukkan kenaikan Amin ini tertinggi lah, paling signifikan dibandingkan kenaikan Prabowo. Tapi di sisi lain kita melihat, alhamdulillah ya, tentu ini sebuah kebahagiaan tersendiri. Tapi di sisi lain kita melihat juga bahwa Poltreking ini kan salah satu lembaga survei yang banyak diperbincangkan publik, yang konon juga dikatakan dalam tanda petik survei gitu ya, yang dibayar gitu.
Nah, dibayar oleh yang nomor satu tentu. Nah, bagaimana Abang menanggapi ini, Bang? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Saya tetap husnuzon dengan para lembaga survei. Tetapi memang survei itu mahal. Misal gini, kita survei Pilpres atau elektabilitas partai dengan 400 responden. Gampangnya satu responden itu biaya 1 juta lah, Kang. Jadi kalau survei 400 responden 400 juta. Ada yang survei tiap minggu, Kang, 1.200 respondennya. Nanti 1,2 miliar. Nah, uangnya dari mana? Sebagian harus surveyor mendeklar dari sini sumber dananya. Sebagian enggak, gitu loh. Karena ada NDA non-disclosure agreement. Tetapi memang trennya tetap Mas Anies di banyak survei nomor 3. Tapi pemilu itu tentang momentum. Dan momentum Amin ini kalau ngelihat slope-nya, gradien kenaikannya itu paling tinggi sebagaimana yang saya tweet. Nah, jadi ini momentumnya sudah dapat, insya Allah, amin. Begitu, Kang. Alhamdulillah. Nah, tapi Bang Mardhani bagaimana merespon kawan-kawan kita, terutama dari kalangan simpatisan dan relawan yang telak-telak mengatakan tidak percaya dengan lembaga survei berbayar karena itu tidak sesuai dengan realita di lapangan yang bagaimana dukungan terhadap Amin itu selalu tertinggi dibandingkan capres yang lain. Saya selalu mencoba adil, Kang, ya. Kata Quran kan i'dilu wa aqrabu littaqwa, berlaku adillah kalian karena itu lebih dekat kepada takwa. Ada pengalaman waktu pilkada DKI, Kang. Saya belum muat tuh, Kang. Nanti kita muat tuh. Di survei itu Mas Agus Harimurti nomor 1 terus. Pak Ahok nomor 2, Mas Anies nomor 3. Itu Oktober awal 2016 tuh. Di Oktober akhir bikin survei, hasilnya sama. Kita nomor 3, Kang. Waktu itu ada petinggi partai. Saya bilang sama Mas F, saya belum patah, Polmark survei enggak, memang. Jadi buat teman-teman semua, survei itu 2 fungsinya, Kang. Cermin dan cambuk. Cermin, kalau survei kita nomor 3, ya nggak kenapa. Kita nomor 3 berarti memang kita harus bekerja lebih keras. Inilah faktanya. Kita ada nomor 1 di DKI kemarin tuh. Tapi di Jawa Barat kita nomor 2. Kalau di Jawa Tengah, Jawa Timur kita nomor 3. Tapi itu sebelum Gus Imin bergabung. Nah, tetapi survei juga bisa memberikan cambuk. Kita harus kerja keras lagi. Pak Jokowi waktu pilkada 2012 itu tahu bahwa dia di Jakarta sudah menang, tapi sengaja dia umumkan kita masih kalah di DKI. Karena itu kita harus kerja keras. Timnya kerja keras semua karena merasa masih kalah. Tapi kalau hasil survei sudah menang, jadi buat teman-teman semua jangan sedih kalau kita nomor 3. Artinya kita dikasih kesempatan untuk bekerja lebih keras lagi. Karena kita masih nomor buncit. Enggak, kenapa? Yang dihitung bukan hasil survei kok. Yang dihitung nanti yang di TPS. Begitu, Kang?